Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini adalah hari Jumat. Maka Al-Fakir ingin mengawali bincang-bincang kita dengan bersolawat kepada Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru mithla husnik mara'aina, qattu ya wajhas sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, habduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rokok, ngopi. Alhamdulillah, saudara-saudari, berjumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, bocah yang sok tahu dan sok tua, yang mana pada kesempatan pagi hari ini entah kenapa terlintas dalam pikiran saya, dalam benak saya, ingin mengupas pembahasan tentang Rogo Sukmo. Biasa di Pulau Jawa ini satu asian, satu ilmu disebut Rogo Sukmo. Kalau di Sumatera sana disebut juga pisah raga, atau sebagian Sumatera yang lain disebut dengan nama salin rupa. Namun ketiga itu, baik Rogo Sukmo, pisah raga, salin rupa, adalah satu ilmu yang dimaksud dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Penyebutannya saja yang beda, akan tetapi itu satu ilmu yang sama. Pelan-pelan bahasnya boleh kan? Sambil ngerokok, sambil ngopi. Namanya saya juga kan bukan ustadz yang harus pakai peci, pakai sorban. Kalau ngajar ataupun bicara nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngopi. Ya saya kan umat biasa, orang awam yang ingin sedikit berbagi cerita, pengalaman. Sharing-sharing lah kita di sini. Rogo Sukmo, salin rupa atau pisah raga biasa diartikan di tengah-tengah masyarakat, oleh masyarakat kita sendiri, sebagai satu ilmu yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak setiap orang bisa, yang hanya orang-orang tertentu yang bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai contoh, ilmu Rogo Sukmo yang banyak difahami di tengah masyarakat adalah, pernah satu ketika presiden pertama kita, Bung Karno, beliau berpidato dalam satu waktu yang sama, berada di 7 tempat yang berbeda-beda, konon ceritanya begitu. Dan ini amat diyakini oleh masyarakat kita, karena memang sering saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi dalam satu waktu pernah Bung Karno itu pidato di Indonesia, di Jepang, di Jerman, di Belanda, dan 3 kota sisa yang lainnya. Singkat cerita, konon Pak Soekarno berpidato dalam satu waktu di 7 tempat, 7 negara yang berbeda-beda. Dan dari situlah lahir istilah populer, familiar, sebutan apa itu Rogo Sukmo. Dianggaplah Pak Soekarno memakai asian yang namanya Rogo Sukmo atau pisah raga atau salin rupa, karena beliau bisa mecah diri dalam satu waktu yang sama di tempat yang berbeda-beda, bukan hanya 1 dan 2 tempat, bahkan sampai 7. Padahal ini jelas khurafat,
ini jelas dongeng, ini jelas mitos, tanpa sedikit pun saya bermaksud untuk merendahkan Pak Presiden pertama kita, yakni Pak Soekarno. Beliau adalah orang baik, beliau adalah pemimpin pertama di Indonesia, jasanya banyak bagi kesatuan, keutuhan Republik Indonesia. Tapi yang saya maksud dan akan saya bedah di sini bukan justru Bung Karno-nya, tapi pemahaman masyarakat yang barangkali saking cintanya kepada Pak Soekarno sampai melebih-lebihkan atau bahkan mengarang cerita seperti itu. Makanya terus terang saudara-saudari, kalau saya pribadi, saya jujur aja tadinya banyak mempelajari, banyak menggali daripada orang-orang tua sesepuh kita di Indonesia ini tentang sejarah-sejarah yang ada. Seperti contoh bagaimana dan siapa itu Prabu Siliwangi, Eyang Semar, siapa itu Aryo Panangsang, siapa itu Sunan Kalijaga dan sebagainya. Akan tetapi semakin saya cari, semakin saya gali, semakin lelah juga saya dibuatnya. Karena tiap kali saya bertemu dengan seorang sepuh yang berbeda, beda lagi ceritanya. Dari situ saya putuskan untuk diri saya sendiri menstop yang namanya mencari-cari, menggali-gali sejarah ataupun informasi yang sudah terlalu jauh, 500, 600, 700 tahun yang lalu, yang besar kemungkinan cerita tersebut ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, bahkan dikarang secara frontal oleh manusia-manusia yang ada di zaman itu. Satu-satunya pedoman kisah yang sedikit pun saya tiada ragu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran ada jaminan akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala keautentikannya, keasliannya sampai yaumil kiamah. Tapi kalau cerita-cerita yang sejarah di Indonesia ini bukan saya meremehkan, bukan sama sekali. Cuman itu tadi pengalaman saya menggali, mencari, mendengar setiap orang-orang tua sepuh-sepuh kita yang masih ada di Indonesia ini. Setiap kita berbeda-beda. Yang mana yang mesti saya bisa pastikan ceritanya yang benar? Atas dasar apa saya bisa memilih satu cerita dibandingkan cerita-cerita yang lain? Bukan kapasitas saya. Maka dari situ saya putuskan untuk diri saya tanpa mengajak orang lain, saya berhenti mencari-cari itu. Nah, kembali ke Rogo Sukmo, Salin Rupa, dan Pisah Raga tadi. Padahal bukan demikian yang dimaksud Rogo Sukmo, Salin Rupa, ataupun Pisah Raga. Bukan, saudara. Bukan seseorang yang punya satu karomah atau kesaktian tingkat tinggi, saking saktinya bisa memecah diri, bisa memecah raga menjadi dua, menjadi tiga. Satu ada di Medan, satu ada di Jawa, satu lagi ada di Sunda, Jawa Barat. Tidak begitu pengertiannya. Itu hanyalah hurufat, khayalan belaka, dan tidak pernah ada sejarahnya dari manusia pertama di muka bumi ini sampai yang nanti lahir terakhir pada hari kiamat bisa memiliki ilmu seperti itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Tapi yang jelas itu tidak pernah terjadi. Lalu apakah kalau cerita tentang Pak Soekarno tadi saya tidak percaya?
saya anggap itu dongeng dan khurafat bahwa beliau ada di 7 tempat dalam satu waktu yang sama, apakah ilmu Rogo Sukmonya itu jadi tidak ada sama sekali? Bukan begitu maksud saya. Ilmu Rogo Sukmo, ilmu pisah raga ataupun salin rupanya itu memang ada, tapi bukan seperti itu fungsi atau khasiat ilmu tersebut. Lah kalau kita ada di 2-3 tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu yang sama, menurut saya itu juga lumayan merepotkan kok. Yang di Padang sakit kepala beli bodrek, yang lagi di Jakarta batuk beli komik, umpama. Tapi yang dimaksud bukan demikian. Yang dimaksud Asian, Rogo Sukmo, pisah raga atau salin rupa adalah satu orang, umpama namanya si A. Si A ini adalah wujud bentuk daripada satu kepribadian, satu orang. Tapi satu orang yang si A ini bisa banyak menyamankan orang lain yang berbeda-beda karakternya, berbeda-beda kecenderungannya, berbeda-beda kesukaannya, berbeda-beda hobinya, berbeda-beda latar belakangnya. Tapi si A sanggup beradaptasi menyamankan orang di sekelilingnya, beradaptasi untuk dia bisa nyambung kepada siapa saja, tidak melukai siapa saja, nyaman setiap orang duduk di dekatnya. Itulah yang dimaksud Rogo Sukmo. Satu orang, satu kepribadian, saya ulangi, sanggup menyamankan semua orang. Sanggup bikin sejuk, bikin tenang, bikin adem, bikin betah orang yang duduk di dekatnya. Begitu saudara-saudari. Contohnya dalam agama ada nggak? Ada. Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, musuhnya banyak. Karena ketika itu kaum muslimin wal muslimat masih sedikit, awal-awal kenabian. Tapi sebanyak-banyaknya musuh beliau, sebanyak itu juga sebenarnya yang mengagumi sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang Islamnya, jangankan sahabat nabinya, kafir Quraisynya pun, musuh-musuhnya pun, kalau mau jujur, dalam hati mereka mengagumi sosok kepribadian Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau contoh dari segi agamanya. Bagian kedua, contoh kedua, ciri-ciri orang yang memiliki kelebihan Rogo Sukmo, pisah raga atau salin rupa adalah satu orang, satu kepribadian dengan banyak skill. Namanya si Bejo, ya si Bejo itu. Tapi si Bejo bisa nyervis motor, si Bejo bisa komputer, si Bejo bisa nyanyi barangkali, si Bejo bisa dagang, bisa jadi pemimpin, suami yang baik, seorang ayah yang baik. Si Bejo bisa jadi contoh rakyat yang baik. Satu kepribadian yang banyak skill itu juga ciri orang yang memiliki Rogo Sukmo, sadar atau tidak orang yang bersangkutannya. Jadi secara sadar atau tidak sadar, entah dia mengerti atau tidak tentang Asian Rogo Sukmo itu, kalau dia mampu banyak menyamankan banyak orang, kalau dia multi talent, zaman sekarang bilang begitu, itu adalah bagian-bagian orang yang memiliki Rogo Sukmo.
Dan itu sebenarnya bukan dipelajari, termaksud karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang pandai beradaptasi, bisa menempatkan diri kepada posisi yang semestinya. Bagaimana dia ketika sedang berhadapan dengan orang tua, bagaimana dia ketika berhadapan dengan yang lebih muda, bagaimana dia ketika berhadapan dengan seorang guru, bagaimana dia ketika berhadapan dengan yang lawan jenis, bagaimana dia ketika berhadapan dengan partner kerja, konsumen, bisa menempatkan diri, bisa menyamankan orang lain. Dan banyak memang orang yang mengakui bahwa nyaman ketika dekat dengan dia. Itu salah satu ciri bahwa dia sebenarnya memiliki asian atau ilmu rogo sukmo, walaupun mungkin barangkali dia tidak pernah mempelajari, bahkan belum pernah tahu ada yang namanya asian rogo sukmo. Jadi tidak terlalu teoritis rogo sukmo itu, yang orang harus pernah mendengar dulu, mempelajari dulu, baru bisa mempraktekannya. Banyak yang sanggup mempraktekkan tanpa dia tahu ada istilah ilmu rogo sukmo. Dan di sisi lain banyak yang ngaku-ngaku asiannya udah sampai rogo sukmo, pisah raga, salin rupa. Tapi kita duduk dekat dia gerah aja. Kita duduk dekat dia pengen buru-buru dia pulang. Kan ada orang model begitu. Sedikit-sedikit kalau duduk sama orang begitu, kita diajarin. Sedikit-sedikit buka obrolan yang kita sama sekali nggak tertarik mendengar obrolan tersebut. Ngaku-ngaku punya rogo sukmo. Jadi rogo sukmo itu salah satu kelebihan karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya, yang memang bisa dipelajari, tapi tetap bergantung dia itu kepada karakter dasar si orang yang bersangkutan. Walaupun dipelajari, kalau karakternya itu memang nggak bisa adaptasi, karakternya itu suka nggak menyamankan orang, sulit juga kita untuk bisa mencapai atau dilabeli sebagai orang yang memiliki rogo sukmo. Disitulah saya tertarik untuk bercerita, mengupas tentang asian rogo sukmo, pisah raga, atau salin rupa kalau di Sumatera sana. Karena banyak masyarakat kita yang salah persepsi, salah pemahaman tentang asian tersebut. Banyak di antara mereka yang menghayal bagaimana caranya mencapai ke titik rogo sukmo agar bisa berada di tempat-tempat yang lain dalam satu waktu. Puasanya seperti apa, amalannya dari mana, mursyid pembimbingnya siapa, yang padahal rogo sukmo bukan seperti yang dia bayangkan. Dan jangan kita umpama ente aja kali nggak bisa. Bukan berarti larinya ke diri saya. Siapapun tidak ada yang bisa seperti itu. Tidak ada yang bisa dalam satu waktu berada di tempat yang berbeda. Tidak ada yang bisa. Di situ tergerak hati saya untuk mengupas tentang perkara asian rogo sukmo ini. Itu saja biar gak kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah-salah kata mohon maaf. Kalau ada baiknya, bagusnya, manfaatnya, semata-mata datang dari ilham Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kesalahan, kekurangan di sana sini, murni karena kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.